Ini alasan kenapa orang sulit buat paham saham. Alasan kedua adalah karena mereka nggak pernah mulai. Banyak orang yang belajar dan mulai menggali ilmu terkait saham, tapi sayangnya mereka nggak pernah mulai transaksi. Akibatnya, mereka hanya menjadi pemikir-pemikir teoritis yang nggak pernah mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Ini membuat ilmu mereka nggak cukup mendalam karena ada banyak hal-hal praktis yang hanya bisa didapat saat kita mulai mengerjakan sesuatu. Memulai transaksi saham juga bakalan buat kita yang masih paham dasar dan masih banyak bingung, jadi mulai paham setelah mulai coba transaksi pertamanya. Saranku adalah keep learning by doing. Kalian harus coba untuk semakin mendalami dan menembus sendiri kebuntuan yang kalian alami. Kalian bisa mulai dengan daftar rekening saham di perusahaan sekuritas atau disebut sebagai broker maupun perantara. Beberapa sekuritas yang banyak dipakai ada Indo Premier, Mirai Aset Sekuritas, Ajaib Sekuritas, dan beberapa sekuritas-sekuritas yang lain. Sebagai pemula, kalian bisa mulai buat rekening di Ajaib dengan minimum deposit yang kecil. Buat yang baru daftar, kalian bisa pakai kode referral ini, YOSU187, untuk dapat reksadana gratis. Setelah kalian membuat rekening sekuritas, kalian secara otomatis akan memiliki akun untuk transaksi jual beli saham. Dan juga, kalian akan mendapatkan SID atau Single Investor Identification yang tercatat di KSEI. Buat beli saham, kalian nggak pakai rekening tabungan reguler kalian. Tapi, kalian akan dibuatkan rekening baru yang disebut rekening dana nasabah atau disingkat RDN. RDN di sini akan disesuaikan dengan perusahaan sekuritas yang kalian pilih. Misalnya, RDN Bank Permata, RDN Bank BCA, dan lain-lain. Jadi, buat beli saham, kalian harus transfer dulu ke nomor rekening RDN kalian. Uang yang disimpan di RDN baru kemudian bisa dipakai buat transaksi saham. Tenang, uang kalian akan aman karena disimpan di bank kustodian. Jadi sekuritas nggak punya hak apa-apa untuk menggelapkan dana kalian. Bahkan, kalau suatu saat perusahaan sekuritasnya tutup, saham kalian tetap aman karena bisa ditransfer ke sekuritas lain. Next, kita akan bahas kenapa harga saham bisa naik dan turun. Serta dari mana sih sumber keuntungan dari investasi saham?